karena keinginan kami sendiri, bukan karena diusir oleh Gusti Prabu. Dan kami pulang karena kami memiliki rumah, orang tua, dan leluhur di sini. Kecuali kalau ayah kami pun sudah disingkirkan dari keraton. Jangan bawa-bawa persoalan itu, Lasmini. Gusti Prabu dan Paman Pati sudah membicarakan masalah itu. Dan sudah tidak ada persoalan apapun. Tidak usah menutup-nutupi. Kami tahu perlakuan apa yang diterima ayah kami. Dan kami tahu ada pengucilan terselubung kepada ayah kami. Sebagaimana kalian lakukan terhadap Paman Wikalpa dan Ranggatal. Kalian salah paham. Paman Ranggatal mempunyai persoalan sendiri. Karena telah menyalahgunakan kedudukan. Dan kami tahu bahwa Paman Ranggatal berusaha menghasut semua sesepuh Madangkara untuk menyudutkan kami, para menteri muda, dan juga kebijaksanaan Gusti Prabu. Kau boleh bicara apa saja, Ringkin. Tapi kenyataannya adalah perlakuan seperti ini yang selalu saya terima. Terutama dari dia. Mustahil dia tidak tahu siapa saya. Kalau ada masalah antara saya dengan Prabu Madangkara, itu adalah persoalan pribadi. Karena cinta adalah hak pribadi setiap orang. Maka saya pun berhak mencintai kakaknya. Tapi mengusir saya dari negeri ini benar-benar sangat menghina perasaan saya. Menghina jasa saya di masa lalu. Lasmini, semua orang tahu siapa Lasmini, jasa-jasamu. Tapi juga tidak boleh mentang-mentang berjasa, kemudian berbuat seenaknya, menentang hukum, lalu mengacau negerinya sendiri. Jadi kau juga menuduhku sebagai pengacau, Ringkin? Ulahmu selama ini sering menyusahkan Gusti Prabu. Lantas, kau juga mengusir saya dari negeri ini? Siapapun yang mengacau Madangkara akan kuusir. Ini wewenangku. Saya bisa mengerti akan sikapmu, Ringkin. Walaupun tidak bisa kami pungkiri, itu semua sangat menyakitkan. Ayo, Lasmini. Sayangnya, Mas. Jagungnya, Mas. Masih jagungnya. Berapa ini, Ibu? 3 kepeng. Kalau saya beli harganya di berapa, Ibu? Mau beli berapa pun, Mbak? Maaf, Bi. Apakah ini desa Japang Kolok? Benar, Den. Aden mau mencari siapa? Kami akan mencari yang sepupu kami, yang bernama Ki Busur. Setahu saya, di sini tidak ada orang yang bernama seperti itu. Tapi kami mendapat berita, dia tinggal di sini. Kalian jual di sini, Bang. Adik, sebentar ya, Bi. Mereka mana tahu orang seperti Ki Busur. Kita cari saja. Ya. Ayo. Dia menanyakan Ki Busur. Salah seorang dari mereka, prajurit Madangkara. Kurang ajar. Mereka pasti sudah tahu semua perbuatanku. Apa yang Aki mau lakukan? Selesaikan mereka. Baik, Ki. Ayo semuanya cepat. Kau pada berlarian? Aneh penduduk desa ini. Pasti ada sesuatu, Ade. Hati-hati. Kurang ajar. Murid-muridku dipermainkan dengan gampang. Aku harus turun tangan. Lebih baik jangan, Ki. Mereka semakin curiga bahwa kita memang mengadakan persiapan pemberontakan di desa ini. Kenapa jadi pengecut seperti ini, Karti? Tunggu. Kenapa, Karti? Mereka tidak akan langsung melaporkan apapun. Kalau berhasil kita bunuh, kerahkan semua anak buahmu. Tidak, Ki. Seluruh penduduk desa ini adalah anak buahku. Pejuang bangsa Kuntala merdeka. Tapi mereka tidak akan bertindak sebelum matang waktunya. Ah, persetan dengan rencanamu. Kebetulan, kaulah yang sedang kucari, Busur. Kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu meracuni sungai Citiis. Benar. Perbuatanmu keterlaluan, Busur. Sehingga banyak rakyat kecil yang menjadi korban. Dan aku juga tahu, kau yang menyuruh orang untuk meracuni Gusti Prabu. Bocah sombong.
Berani-beraninya aku berkata seperti itu pada Ki Busur. Minggir lagi. Kita harus membantu Ki Busur, Karti. Jangan. Lebih baik tidak usah kita tampilkan jati diri kita kepada orang Madangkara. Bagaimana kalau Ki Busur tewas? Ki Busur cuma bagian kecil dari alat perjuangan kita. Untuk menyelamatkan yang kecil, jangan sampai urusan yang besar jadi berantakan. Lebih baik kita tinggalkan desa ini secepatnya. Bajingan seperti itu pantasnya dibunuh saja, Adi. Jangan, Kakang. Kalau dia mati, apa yang mau saya jadikan bukti pada Gusti Prabu? Celaka, aku harus ke lapor. Ya, cepat. Jampang Kolot sudah tidak mungkin lagi kita pertahankan sebagai daerah persembunyian kita. Sudah 2 kali orang-orang Ringkin Gomati datang kemari. Yang pertama, Telik Sandi yang berhasil kita bunuh. Dan yang terakhir, 2 orang prajurit yang sedang dihadapi oleh Ki Busur. Bagaimana kalau Ki Busur berhasil mengalahkan mereka? Sama saja, mereka berdua yang dikirim kemari. Tapi yang sudah mengetahui tempat ini, pasti jauh lebih banyak lagi. Sebagai tempat persembunyian, Jampang Kolot sudah tidak memenuhi syarat. Kita harus segera pindah dari tempat ini. Termasuk semua penduduk? Semuanya. Yang tidak mau, terpaksa harus dibunuh. Karena mereka akan menjadi sumber malapetaka bagi perjuangan kita. Celaka dan Karti. Ada apa? Ki Busur kalah. Sudah aku duga. Orang tua itu hanya ahli dalam soal racun. Ilmu kanuragannya lemah. Dia cuma pernah menjadi murid Lukarpo dari Kahuripan. Kau boleh pergi. Ya. Kemana kita harus pindah? Laran pernah melihat satu daerah di perbatasan Kuntala. Antara Pajajaran dan Madangkara. Aku sudah pernah meninjau. Cukup tersembunyi. Cuma terlampau jauh dari kota raja. Bila sewaktu-waktu dibutuhkan gerak cepat menyerang Madangkara. Bagaimana kalau sementara di sini? Kita perluas lingkungan asrama ini menjadi sebuah desa. Sebab ujung hutan sebelah barat sudah sangat dekat dengan kota Raja Madangkara. Saya setuju. Malam ini juga, semua orang kita yang tinggal dekat dengan kota raja suruh pindah kemari. Dan bakar seluruh desa yang ada di sekitarnya untuk menghilangkan jejak. Semuanya siap. Semuanya siap. Saya benar-benar merasa terhina oleh adik Gusti Prabu. Mulutnya lancang dan sok kuasa. Sudah 2 kali dia mengusir saya, Paman. Yang saya sesalkan, Ringkin pun sudah mulai meniru sikap penguasa-penguasa Kuntala yang konyol. Seperti Kepemundaran dan Tumenggung Jayaraga. Semuanya sudah berubah. Kekuasaan selalu merubah perangai orang. Oleh karena itu sekarang, kita harus menentukan sikap. Aku sendiri sudah menjadi orang bebas. Jabatanku sudah kulepaskan. Yang penting, kita harus menentukan bentuknya. Apakah kita menyeberang jadi pemberontak mengangkat senjata? Atau bagaimana? Itu berat. Pemberontakan bersenjata menuntut tenaga dan dana yang sangat besar. Dan tidak pernah ada pemberontakan yang berhasil kalau tidak berangkat dari dukungan kemauan rakyat. Kita cari dukungan rakyat. Aku punya teman yang siap membantu Dana. Siapa?
Jawat dan Ranggalela. Maafkan hamba, Ayahanda. Senop Indra Kumala dan Narapati Kamasuta sudah mencurigai bahwa Jawat dan Ranggalela adalah orang Kuntala. Dari mana kau tahu? Hamba mendengar sendiri dari Gusti Narapati waktu mengadakan rapat para Panewu. Mereka sedang menunggu waktu. Kalau ada gerakan yang mencurigakan dari kedua orang itu, akan diringkus. Apa urusannya? Kuntala atau Madangkara? Dalam sebuah perjuangan, kita bisa pinjam tenaga lawan untuk menang. Sesudah itu, kita habiskan mereka. Tidak. Untuk kerjasama dengan orang-orang Kuntala, aku tidak setuju. Mereka lebih licik dari serigala. Aku tidak setuju. Berarti, kita cukup diam, menyaksikan kepongahan para petinggi yang seolah merasa hanya mereka yang paling berjasa bagi negara dan bangsa. Begitu. Sementara cara lain memang belum terlihat. Sia-sia kita berkumpul, kalau hasilnya hanya ketakutan. Kecermatan jangan disamakan dengan ketakutan, Lasmidi. Keberhasilan kita merebut negeri ini dari penjajah, itu juga karena kecermatan. Terbukti, usaha kalian sebagai pembunuh gelap waktu itu tidak berhasil, bukan? Kita sama-sama dikecewakan para petinggi. Jadi yang kita benci orangnya, bukan negerinya. Saya akan mencoba bicara lagi kepada Kakang Patih Aragani, yang walau bagaimanapun, suaranya masih didengar Gusti Prabu, untuk bisa merubah sikap para petingginya. Kakang. Ada apa, Adi? Begini, Kakang. Kakang sayang sama Adi. Tidak perlu ditanyakan. Aku bersedia mati untuk kamu. Kakang ingin Adi lebih cepat naik pangkat. Oh, tentu. Apa perlu aku nangkap Guryang lagi? Gusti Prabu tidak akan menaikkan pangkatku kalau melihat orang botak itu yang nangkap Kakang. Aku tidak akan ngomong apa-apa. Percayalah, Adi. Aku kan kakakmu. Kalau dia yang ngomong, bagaimana? Jadi, Maaf, Kakang. Bukannya Adi tidak mau diikuti Kakang. Semuanya ini demi kemajuan Adi, yang juga akan menyangkut nama baik Kakang.